Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas hati Yesus yang Maha Kudus. Mari kita simak bersama-sama. Dukung terus video ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Setiap tahun Gereja Katolik merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada kasih ilahi yang dianugerahkan Yesus kepada manusia. Tapi, tahukah kamu kalau di balik perayaan Hati Kudus Yesus yang kita rayakan itu ada fakta penting yang mungkin tidak banyak diketahui semua umat Katolik. Pertama, penampakan Yesus. Penetapan Hari Raya Hati Kudus Yesus bukan asal-asalan. Gereja menetapkan perayaan ini atas dasar permintaan Yesus sendiri. Santa Margaret Mary Alacoque adalah orang kudus yang hidupnya paling beruntung. Dia berkesempatan mendapat penampakan dari Yesus. Pada tanggal 16 Juni 1675, Yesus berbicara kepada Santa Margaret Mary Alacoque. Dalam penampakan itu secara khusus, Yesus memintanya untuk menyebarluaskan informasi kepada gereja agar menetapkan satu hari khusus sebagai penghormatan kepada hatinya. 2. Permintaan Yesus. Dalam liturgi Gereja Katolik, biasanya kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus yang Maha Kudus pasca 8 hari perayaan tubuh dan darah Kristus, atau yang biasa kita kenal Corpus Christi, yang biasa jatuh pada bulan Juni. Faktanya, perayaan Hati Kudus Yesus selalu jatuh pada hari Jumat. Mengapa demikian? Penetapan hari Jumat bukan murni keputusan Paus atau atas dasar kesepakatan para pemimpin Gereja Katolik, tapi atas dasar permintaan Yesus. Kepada Santa Margaret Mary Alacoque, Yesus berpesan, hari Jumat setelah oktav perayaan Corpus Christi harus ditetapkan sebagai hari khusus untuk menghormati hatiku. 3. Pertama kali dirayakan pada tahun 1670-an. Menurut Congregatio of Jesus and Mary, GGM, Hari Raya Hati Kudus Yesus pertama kali ada pesta Hati Kudus Yesus dirayakan pada tanggal 20 Oktober 1672. Santo Yohanes Yudes, pendiri kongregasi kami, menyusun doa sendiri dan meminta agar didoakan di 13 rumah GGM. 4. Polandia adalah yang pertama. Negara pertama dari seluruh negara yang resmi merayakan pesta liturgi untuk menghormati Hati Kudus Yesus adalah Polandia. Hal ini ditegaskan oleh Paus Pius ke-12 dalam ensikliknya Haurietis Aquas. Haurietis Aquas artinya kamu akan menimba air, adalah ensiklik penting yang dikeluarkan Paus Pius ke-12 tentang devosi kepada Hati Kudus Yesus. Kongregasi Ritus dengan dekrit tanggal 25 Januari 1765 yang disetujui oleh pendahulu kami Paus Clemens XIII pada tanggal 6 Februari di tahun yang sama memberikan perayaan liturgi kepada para uskup Polandia dan atas apa yang disebut Persaudaraan Agung Hati Kudus Yesus di Roma. 5. Menjadi perayaan universal pada tahun 1856. Dalam dekrit dari Kongregasi Ritus Suci pada tanggal 23 Agustus 1856, Paus Pius ke-9 menetapkan Pesta Hati Kudus Yesus menjadi perayaan universal. Ini merupakan tanggapan langsung atas permintaan para uskup Prancis yang ingin agar pesta Hati Kudus Yesus dirayakan di seluruh dunia. 6. Janji spesial dari Yesus.
Seperti Bunda Maria yang memberikan janji bagi mereka yang rajin mendaraskan doa rosario, Tuhan Yesus juga punya 12 janji buat kita yang secara khusus menghormati hati kudusnya. 12 janji ini diberikan Yesus saat ia menampakkan diri kepada Santa Margaret Mary Alacoque. 12 janji Tuhan Yesus. Pertama, aku akan menganugerahkan kurnia yang dibutuhkan dalam suatu keadaan yang mendesak. Kedua, aku akan mengaruniakan damai dalam keluarga-keluarga mereka. Ketiga, aku akan menghibur mereka dalam segala penderitaan. Keempat, aku akan menjadi tempat berlindung bagi mereka sepanjang hidup, khususnya pada saat menghadapi maut. Kelima, aku akan mencurahkan berkat atas segala usaha mereka. Keenam, para pendosa akan menemukan dalam hatiku sumber dan samudera belas kasihan yang tak terbatas. Ketujuh, orang-orang yang dingin hati akan memperoleh karunia semangat kerajinan untuk berbuat baik. Kedelapan, orang-orang yang bersemangat dan rajin akan berkembang dengan cepat menuju kesempurnaan yang tinggi. Kesembilan, para imam akan memperoleh kurnia-kurnia agar mereka sanggup melunakkan hati yang paling keras dalam dosa. 10. Aku akan memberkati rumah-rumah di mana patung atau gambar hatiku yang terkudus ditempatkan dan dihormati. 11. Nama setiap orang yang menyebarluaskan penghormatan ini akan tertulis dalam hatiku dan tak akan pernah terhapus. 12. Aku tak akan membatalkan sedikit pun kurnia-kurnia bagi semua orang yang ingin memperolehnya dalam hatiku. Itulah fakta tentang perayaan Hati Kudus Yesus. Pastikan kita menghormati Hati Kudus Yesus ya, karena cinta Yesus kepada kita adalah cinta yang dimateraikan dengan darahnya. Akar pengabdian kepada Hati Kudus. Awal dari pengabdian ini dapat ditelusuri kembali ke para bapa gereja, termasuk Santo Ambrosius, Santo Jerome, Santa Augustine, Santo Irenaeus, Santo Hippolytus dari Roma, dan Santo Justin Martir. Santa Margareta Maria Alacoque dilahirkan pada tahun 1647 di Burgundi, Prancis. Santa Margareta Maria Alacoque adalah anak kelima dari 7 anak orang tuanya. Pada tahun 1671, ia bergabung dengan sebuah biara menjadi biarawati yang tertutup dari Ordo Visitasi. Santa Margareta menerima beberapa wahyu pribadi dari Hati Kudus. Yang pertama pada tahun 27 Desember 1673 dan yang terakhir 18 bulan kemudian. Wahyu-wahyu ini termasuk bentuk pengabdian yang menguraikan fitur-fitur utamanya, seperti penerimaan komuni kudus pada hari Jumat pertama setiap bulan, adorasi Ekaristi pada jam suci pada hari Kamis, dan perayaan pesta Hati Kudus Yesus. Dalam visinya, Santa Margareta Maria juga menerima 12 janji dari Yesus bagi mereka yang menghormati Hati Kudusnya. Setelah Santa Margareta wafat pada tahun 1690, pengabdian kepada Hati Kudus terus tumbuh dalam popularitas sebagian karena upaya para Fransiskan dan para Yesuit. Adalah Paus Pius ke-9 yang menjadikan pesta Hati Kudus sebagai perayaan wajib di Gereja Universal, dan hari itu ditetapkan pada hari Jumat setelah Hari Raya Tubuh Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Mengapa hari raya ini sungguh penting? Apa makna Hati Yesus yang Maha Kudus bagi kita? Sekilas sejarah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus bermula dari kecintaan umat akan Hati Yesus yang Maha Kudus yang kemudian menjadi sebuah devosi yang umum dilakukan umat. Tradisi mengatakan praktek devosi ini telah dimulai sekitar tahun 1000 dan pada abad pertengahan. Namun, santa yang paling sering dikaitkan dengan devosi Hati Kudus Yesus adalah Santa Margaret Mary Alacoque.
Santa Margaret memperoleh wahyu pribadi dari Tuhan Yesus yang menghendaki perayaan liturgis Hati Kudus Yesus dan praktek silih terhadap dosa-dosa yang dilakukan terhadap sakramen Maha Kudus pada setiap hari Jumat pertama dalam setiap bulan. Lalu pada tahun 1856, Paus Pius ke-11 menetapkan pesta Hati Kudus Yesus. Pada tahun 1928, Paus Pius ke-11 mengeluarkan surat ensiklik Miserentissimus Redemptor tentang silih kepada Hati Kudus Yesus. Sedangkan tahun 1956, Paus Pius ke-12 mengeluarkan surat ensiklik tentang Haurietis Aquas tentang devosi kepada Hati Kudus Yesus. Demikianlah saudari-saudara penjelasan tentang perayaan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Semoga membantu menambah pengetahuan iman kita. Salam.